Halo semuanya, balik lagi di App Review ID bersama gue Giar. Jadi di video kali ini gue mau ngebahas sebuah mouse gaming dari Noir Gear. Gue yakin sih mungkin kebanyakan dari yang nonton video ini udah kenal dengan brand Noir Gear. Tapi sedikit informasi aja, Noir Gear ini merupakan brand lokal yang menjual produk peripherals gaming mulai dari keyboard, mouse, keycaps, deskmat, dan aksesoris lain yang berhubungan dengan gaming dan juga desk setup. Setelah sebelumnya sukses ngerilis keyboard mechanical, belum lama ini Noir Gear resmi ngerilis produk mouse gaming pertamanya yang diberi nama Noir M1 Modular Mouse. Sebenarnya mungkin udah lumayan lama juga ya, mungkin ada sekitar 2 bulanan yang lalu lah. Nah, setelah cobain pakai mouse ini selama kurang lebih 2 mingguan, berikut adalah video review atau pendapat gua mengenai Noir M1 ini. Dengan tajuk modular mouse, Noir M1 ini memiliki cangkang atau casing yang bisa dilepas pasang, yang mana kita itu dapat dua opsi pilihan. Pertama ada solid case dengan looks yang clean dan minimalis. Kemudian kalau kalian mau looks yang kerasa mouse gamingnya, bisa pakai whole case atau case yang bolong-bolong. Kalau pakai solid case, berat mouse ini ada di 73 gram, sementara kalau pakai case yang bolong-bolong ada di 71 gram. Perbedaannya cukup tipis, tapi somehow sih gue ngerasa lumayan banget bedanya ketika lagi pakai mouse ini. Untuk gue sih prefer yang case bolong-bolong karena lebih enteng dan lebih enak aja buat dipakai main game. Walaupun cangkang atau casingnya ini bisa dilepas pasang, menurut gue build quality dari Noir M1 ini masih kerasa lumayan kokoh ya. Sistem lepas pasangnya juga kombinasi antara kuncian dengan magnet yang menurut gue bagus banget, buat lepas pasangnya pun gak ribet sama sekali. Karena beratnya yang cuma di 70-an gram, bikin Noir M1 ini masuk ke kategori lightweight mouse. Atau Noir Gear sendiri melabeli mouse ini sebagai mouse ultralight. Ya memang pantes sih. Untuk shape-nya sendiri, Noir M1 ini memiliki desain ambidextrous, yang berarti bentuk kanan dan kirinya itu sama, simetris. Cocok buat pengguna tangan kanan dan juga tangan kiri. Tapi ya karena terdapat side button di sebelah kiri aja, tetap akan lebih pas buat pengguna tangan kanan. Sebagai seorang user dengan palm grip dan bertangan yang terbilang kecil, gue sih ngerasa ukuran mouse ini agak sedikit panjang ya. Jadi kerasa kurang nyaman gitu dan set buttonnya juga nggak terlalu pas di jempol tangan gue. Tapi karena hal itu gue jadi nyoba-nyoba buat pakai claw grip dan malah ngerasa lebih nyaman dengan claw grip ketika gue pakai mouse ini. Tapi ya itu balik lagi, itu kondisi di tangan gue. Gue yakin sih kebanyakan orang akan ngerasa size mouse ini tuh pas lah. Terutama dengan ukuran tangan yang ya mungkin medium gitulah. Noir M1 memiliki dua varian warna, yaitu hitam dan putih kayak unit yang gue pegang kali ini. Kenapa gue lebih milih yang warna putih? Karena sebenarnya supaya serasi aja sama keyboard gue yang kebetulan warna putih juga. Tapi menurut gue kekurangan warna putih ini bakalan lebih kelihatan gitu kalau misalnya kotor. Jadi harus rajin-rajin buat dibersihin. Noir M1 ini juga udah ada RGB lighting yang terletak di bagian dalam dengan logo Noir Gear yang tembus juga ke bagian pinggir bawah dari mouse ini. RGB lighting dengan logo Noir Gear ini bakalan kelihatan kalau kita pakein casing yang bolong-bolong. Sementara kalau kita pakai yang solid case, RGB lighting ini bakalan ketutupan sama logo Noir juga di solid case-nya. Kalau misalnya ngomongin soal spek, Noir M1 ini udah menggunakan sensor PixArt PMW3370 yang juga ada di mouse-mouse gaming tercepat sekarang ini. Pokoknya ini sensor ngebut lah. Kemudian untuk switch-nya Kailh GM8.0 yang punya lifespan 80 juta klik. Dan untuk encoder atau scroll wheel-nya ini adalah TTC Gold. Maksimum DPI ada di angka 19.000, maksimum acceleration 50G, dan maksimum speed 400 IPS. Kemudian untuk polling rate-nya mulai dari 125, 250, 500, sampai 1000 Hz yang bisa kalian atur di software-nya Noir M1 ini. Software-nya ini bisa kalian download di website resminya Noir Gear dan menurut gua software ini punya user interface yang udah cukup bagus ya. Di software ini kalian bisa mapping key, atur setting DPI, atur RGB-RGB-an, dan lain sebagainya. Ya mungkin akan lebih cakep kalau ada dua mode gitu, kayak misalnya dark mode buat yang punya varian warna hitam dan light mode buat yang punya varian warna putih. Walaupun sebenarnya rada nggak penting juga ya. Dan lagi di softwarenya ini kita juga udah bisa ngeliat berapa sisa baterai dari Noir M1 ini. Dengan spek yang super ngebut tadi, gue sih nyaman banget pakai mouse ini buat main game, terutama game-game FPS. Buat main Valorant gue nggak ada masalah sama sekali ya, gue juga rada bingung sih ngejelasinnya. Tapi pokoknya gue happy lah main game FPS pakai mouse ini.
Noir M1 ini memiliki 3 koneksi, yaitu wireless dengan dongle 2,4 GHz yang bikin pengalaman pakai mouse ini secara wireless tanpa delay, wired dengan kabel USB Type-C, dan yang terakhir koneksi Bluetooth 5.0. Buat gonta-ganti mode koneksinya bisa melalui switch yang ada di bagian kiri bawah dari mouse ini. Salah satu hal yang gue suka, Noir M1 ini udah ada tempat buat simpen dongle 2,4 GHz-nya di dalam sini. Jadi praktis banget dan bikin dongle itu sendiri pun gak gampang hilang gitu. Mousefit yang digunakan pada Noir M1 ini udah berbahan PTFE yang mana diklaim memiliki koefisien gesekan yang rendah. Jadi mulus banget tuh buat gliding-gliding. Terus kabel yang dikasih di paket pembeliannya juga udah paracord dengan panjang 1,8 meter. Buat yang mungkin belum tahu, jadi kabel paracord ini adalah kabel yang biasanya itu memang digunakan untuk mouse lightweight. Karena kabel paracord ini adalah kabel yang benar-benar lentur dan fleksibel, jadi ketika dicolok ke mouse yang enteng itu nggak memberikan hambatan yang berarti ketika kita geser-geser mouse-nya. Kalau ada yang penasaran, berikut ini adalah sound test dari Noir M1 ini. Selain buat main game, selama 2 minggu terakhir gue juga pakai mouse ini buat browsing-browsing dan ngelakuin berbagai aktivitas kerjaan. Menurut gue Noir M1 ini enak juga dipakai buat produktivitas. Contoh skenario dengan 3 koneksinya, gue bisa colokin dongle 2,4 GHz ke PC dan melakukan berbagai aktivitas. Kemudian ketika gue mau koneksin mouse ini ke laptop atau iPad itu tinggal pakai aja koneksi Bluetooth-nya. Terus karena bobot yang ringan juga, enak banget buat bawa mouse ini kerja pindah-pindah tempat. Ya buat kebutuhan kerja office gitu, menurut gue sih koneksi Bluetooth itu udah cukup ya. Ditambah lagi desain mouse yang clean dan simple bikin Noir M1 ini nggak terlalu menarik perhatian gitu ketika bawa mouse ini kerja ke cafe. Di paket pembeliannya kita bakalan dapat unit mouse-nya, manual book, kabel USB-C paracord, solid case, dongle adapter, kemudian yang terakhir extra mouse fit dan sensor fit. Noir M1 ini dibanderol dengan harga 799.000 dan menurut gue sih udah worth it sama apa yang bakalan kita dapat. Untuk kalian yang tertarik buat beli, linknya akan gue taruh di kolom deskripsi dari video ini. Tinggal diklik aja nanti. Mouse ini dibekali sama baterai sebesar 300 mAh yang daya tahannya sih udah lumayan awet ya. Dengan setting default RGB-nya dan penggunaan sekitar 8 jam sehari, berdasarkan pengalaman gue mouse ini bisa bertahan sampai semingguan. Tapi buat kalian yang gak suka RGB-RGB-an, gue saranin matiin aja lighting RGB-nya ini melalui software, atau kalau mau tetap ada RGB, turunin aja brightness-nya ke tingkat terendah. Dengan begitu tentu aja kita bisa dapetin daya tahan baterai yang lebih lama. Oke, itu aja dari gue. Terima kasih buat kalian yang udah nonton. Jangan lupa like dan subscribe kalau suka sama videonya, dislike kalau gak suka, tinggalin komentar kalau ada saran, pertanyaan, atau apapun. Dan sampai ketemu di video selanjutnya.